Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Abidin dengan NIM 090408880059 dari kelas A. Berikut adalah hasil proyek dari regresi linier yang saya lakukan, yaitu dengan judul penelitian analisis pengaruh luas wilayah, kepadatan penduduk, dan tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten atau kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh luas wilayah, kepadatan penduduk, tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dengan data setiap kabupaten atau kota pada tahun 2020 menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis korelasi. Nah, pada penelitian ini dibantu dengan software R. Nah, hasil dari penelitian analisis regresi berganda diperoleh nilai p-value-nya yaitu sebesar 2,9 kali 10 pangkat min 10. Nah, karena 2,9 kali 10 pangkat min 10 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara luas wilayah dan kepadatan penduduk terhadap jumlah penduduk miskin. Kemudian dari hasil analisis korelasi diperoleh bahwa hanya ada dua variabel bebas yang berkorelasi terhadap variabel terikat, yaitu hanya variabel luas wilayah dan variabel kepadatan penduduk. Sedangkan variabel tingkat pengangguran pada penelitian yang saya lakukan dia tidak berpengaruh. Nah, kemudian hasil koefisien determinasi yaitu dia 74,65%. Nah, ini tergolong besar karena 74,65% jumlah penduduk miskin dapat ditentukan oleh luas wilayah dan kepadatan penduduk. Baik, sekarang kita akan menuju ke hasil codingan. Nah, di sini saya menggunakan software R dengan bantuan Jupyter Notebook. Nah, pada codingan pertama, di sini adalah kita input data atau membaca data yang saya tulis dengan Excel. Saya tulis di Excel. Nah, berikut adalah sampel data. Seperti berikut, ada 34 data untuk 34 provinsi atau kota. Nah, kemudian lanjut ke statistika deskriptif, yaitu untuk mengetahui gambaran besar tentang data yang saya teliti. Berisi minimum, maksimum, median, mean, rata-rata. Nah, kemudian kita menguji distribusi normal untuk mengetahui apakah semua data, baik variabel bebas maupun variabel terikat, yaitu berdistribusi normal. Nah, saya menggunakan Shapiro-Wilk normality test, yang mana apabila nilai p-value-nya di atas 0,05, maka dapat dipastikan data berdistribusi normal. Kalau di bawah 0,05, maka tidak berdistribusi normal. Nah, pada data yang saya miliki, semua berdistribusi normal. Dapat dilihat dengan nilai p-value yang dihasilkan. Sekarang kita lanjut ke analisis korelasi. Nah, berikut adalah codingan untuk analisis korelasi atau scatter plot. Kita membentuk gambarnya dulu. Nah, di sini. Jadi, analisis korelasi atau scatter plot yaitu dapat dilihat dari bintang 3. Nah, apabila dia terdapat bintang 3 seperti seperti ini, dapat dipastikan dia memiliki nilai korelasi. Nah, atau dapat dilihat juga dengan gambar scatternya, dia akan mendekati garis seperti ini. Nah, pada analisis korelasi, variabel bebas yang memiliki korelasi terhadap variabel terikat hanya variabel luas wilayah dan penduduk dan kepadatan penduduk. Sedangkan tingkat pengangguran dia tidak berkorelasi. Nah, pengangguran tidak berkorelasi. Dapat dilihat juga pada gambarnya, gambar scatternya.
Nah, dapat lihat di sini dia menjauh atau banyak yang menjauh garis. Nah, ini sedangkan ini variabel tingkat kepadatan penduduk dia mendekati garis. Nah, seperti ini. Ini kepadatan penduduk, ini luas wilayah. Nah, ini yang itu tingkat pengangguran. Baik, saya rasa cukup paham di sini. Sekarang kita lanjut seberapa besar analisis korelasi yang kita miliki. Nah, di sini apabila dia memiliki korelasi, dia akan memiliki nilai p-value lebih dari dia akan memiliki, saya harap apabila dia berkorelasi, dia akan memiliki nilai p-value kurang dari 0,05%. Nah, dapat lihat di sini, ini ada variabel kepadatan penduduk. Dia memiliki nilai p-value-nya itu 2,133 kali 10 pangkat min 10. Nah, di sini dia di bawah 0,5%. 0,05, berarti dia memiliki nilai korelasi sebesar 0,8 ini, 0,8 sekian. Nah, nilai korelasi 0,84 sekian, dia itu tergolong korelasi yang tinggi. Nah, sedangkan luas wilayah, dia mendapatkan nilai p-value 6, sekian, dan nilai korelasinya 0,729 sekian. Nah, ini tergolong korelasi yang tinggi. Nah, sedangkan nilai tingkat pengangguran, dia memiliki nilai di atas, p-value-nya di atas 0,05, dan nilai korelasinya 0,04. Nah, di sini sudah dapat disimpulkan bahwa dia tidak ada korelasi, karena nilai p-value-nya 0,8 sekian atau di atas 5%. Nah, hasil korelasi ini selaras dengan hasil scatter plot yang telah kita lakukan. Nah, di scatter plot dapat lihat bahwa tingkat pengangguran dia melebar. Nah, seperti ini. Melebar, dia tidak mendekati garis, tapi menjauh atau menyebar. Oke, lanjut. Nah, berikut adalah hasil dari regresi. Ini codingannya yang atas, sedangkan ini hasil regresinya. Di sini kita memiliki nilai B0. B0-nya itu sebesar min 1,236 sekian, dan X1-nya sekian, X2-nya sekian. Nah, dari sini dapat dibentuk persamaan regresinya, dapat dibentuk dari nilai estimasi ini. Oke. Kemudian kita lanjut uji multikolinearitas untuk melihat apakah persamaan yang kita dapat tadi dia terdapat masalah multikolinearitas apa tidak. Nah, dengan bantuan ini VIV model regresi dapat dilihat bahwa hasilnya itu 1,9947 sekian. Nah, apabila dia terdapat masalah multikolinearitas, dia akan di atas 10%, atau hasilnya itu di atas 10. Sedangkan ini dia 1,9 sekian. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan yang kita dapat tadi, dia tidak ada masalah terhadap multikolinearitas. Baik, sekarang kita masuk ke uji serentak. Nah, lihat di sini. Kita mendapatkan F statistik 4,7,13 dan dengan p-value 2,9 kali 10 - 10. Nah, berdasarkan hasil berikut, nilai p-value-nya dia di atas dia di bawah 0,05, Maka dia dapat disimpulkan bahwa berpengaruh terhadap signifikansi variabel respon atau variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Baik, sekarang kita masuk ke uji parsial. Nah, dilihat di sini uji parsial. Nah, ini untuk X1-nya itu 0,04 dan X2-nya itu 1,2 kali 10 pangkat min 10. Nah, di sini juga dia di bawah
5% atau di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk dan luas wilayah dia itu memiliki nilai berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Oke. Sekarang lanjut ke koefisien determinan atau R-square. Nah, di sini dapat lihat di sini R-square-nya. Dia memiliki nilai 0,7465, yang mana berarti 74,65% jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh variabel luas wilayah dan kepadatan penduduk. Oke. Sekarang lanjut ke uji residual identik. Nah, di sini pada uji residual identik kita menggunakan BP test untuk mengujinya. Nah, sebenarnya uji BP test ini kita untuk melihat homogenitas dari variansi residual. Nah, apabila nilai p-value-nya dia itu kurang dari 0,05, maka dia diasumsikan ada homoskedastisitas. Nah, dari penelitian yang telah dilakukan, ternyata nilai p-value-nya itu dia di bawah. Berarti dapat disimpulkan bahwa dia ada homoskedastisitas. Oke, sorry kalau ngomongnya agak berbelit-belit. Nah, sekarang kita lanjut ke uji residual independen. Nah, di sini kita untuk melihat apakah dia autokorelasi apa tidak. Nah, di sini kita dapat lihat dari ini dari Dewi statistik. Nah, sebentar. Atau dapat lihat, sorry, saya lihat untuk nilai residual independen dia itu dilihat dari Durbin Watson test. Nah, dia mendapatkan p-value-nya itu 0,6578. Dia di atas 0,05. Nah, kalau di atas dia itu tidak ada korelasi, autokorelasi. Tapi kalau di bawah dia ada autokorelasi. Nah, di sini dia disimpulkan bahwa dia tidak ada autokorelasi. Kemudian uji residual distribusi normal. Kita menggunakan uji Kolmogorov. Nah, yang atas ini. Nah, di sini kita memiliki mendapatkan nilai p-value 0,843, yang mana berarti dia berdistribusi normal. Baik, berarti dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa nah ini tadi hasil dari persamaan regresi linearnya. Min 1,2 sekian plus 0,3 sekian dan 0,0092 sekian. Nah, kita mendapatkan nilai signifikansi. Kita mendapatkan nilai p-value-nya itu di bawah nilai signifikansi, berarti dia itu berpengaruh secara signifikan. Terus nilai koefisien determinasi R-nya juga tinggi, 74,65 sekian, berarti 74,65 sekian dia itu menentukan jumlah variabel miskin yang dua tadi. Nah, sedangkan ini ada nilai dari korelasi terhadap luas wilayah jumlah penduduk yang ini yang bawah 0,84 itu korelasi kepadatan penduduk terhadap penduduk miskin. Nah, yang terakhir ini nomor 6 yaitu korelasi dari tingkat pengangguran terhadap penduduk miskin. Nah, mendapatkan 0,0401 ini. Dia tidak ada korelasi. Baik, mungkin cukup sekian
untuk penjelasan yang saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.